Shalom, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacanya terlebih dahulu. Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1 sampai 7 dengan judul perikop Yefta dan Efraim. Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 7. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika yang menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Shibolet." Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Dari pembacaan kita pada hari ini, saya mengambil tema mengenai jaminan Tuhan di antara para musuh. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1 sampai 7 di sini, ketika setelah selesai Yefta mengalahkan orang-orang dari Bani Amon, suku Efraim mendatangi Yefta dan mengatakan bahwa mengapa Yefta tidak mengajak mereka dalam peperangan tersebut. Suku Efraim merasa bahwa seharusnya mereka dilibatkan karena orang Gilead termasuk juga orang Efraim. Tapi Yefta tidak melakukan itu pada saat itu. Dan Yefta memiliki alasan yang jelas. Kenapa? Karena pada waktu itu orang Efraim sudah dipanggil oleh Yefta, tetapi Yefta tidak mendapatkan satu orang Efraim pun membantu dia. Sehingga Yefta memilih untuk mengerjakannya sendiri dan mempertaruhkan nyawanya dan rakyatnya sehingga mendapatkan kemenangan mengalahkan Bani Amon. Tetapi orang Efraim marah dan mengadakan peperangan terhadap Yefta dan rakyatnya. Sehingga terjadi peperangan yang besar, namun yang memenangkan di sini adalah orang-orang Gilead atau orang-orang Yefta. Apa yang dilakukan Yefta adalah dia menghadang di sungai Yordan dan juga menyaring atau menangkap mereka yang bukan berasal dari orang Gilead, atau mereka yang menangkap mereka yang berasal dari suku Efraim dan membunuh mereka. Tapi yang kita lihat dari 7 ayat ini, ada 2 pelajaran yang kita dapat lihat. Kita ambil pertama dari Yefta terlebih dahulu. Kita lihat bahwa Yefta merupakan orang yang dipilih Tuhan. Ia adalah hakim yang tentu dipilih Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk melakukan pembalasan atau pembebasan bagi umatnya. Seorang hakim pada zaman Israel adalah untuk membela, untuk menolong umatnya, menolong umat Allah bebas daripada penjajahan. Dan Yefta dipilih Allah untuk melakukan itu. Karena itu Yefta diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat mengalahkan Bani Amon tanpa bantuan suku Efraim. Dan Yefta juga sudah melihat dengan jelas bahwa ketika itu Yefta mau meminta bantuan kepada Bani Efraim, tetapi orang-orang Efraim tidak ada satupun yang datang. Dan Yefta melakukan tanggung jawabnya dengan penuh. Jadi sekalipun tanggung jawab orang lain tidak dapat dipenuhinya, maka Yefta mengambil tanggung jawab tersebut dan melakukannya sampai tuntas. Bagi Yefta yang terpenting adalah dia mendapatkan kemenangan. Tidak peduli kalau memang tak dikerjakan tanggung jawab, bukan berarti bagi Yefta
dia dapat meninggalkan tanggung jawab tersebut karena ada seseorang yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Bagi Yefta, sekalipun dia tidak memenuhi tanggung jawabnya, dia harus melakukannya dan memenuhi seluruh tanggung jawabnya sehingga mendapatkan kemenangan. Namun, Efraim justru malah membenci Yefta karena Yefta tidak melibatkan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Efraim merasa bahwa seharusnya dia dipilih, dia diikut sertakan karena bagi dia kemenangan itu hanya bisa didapat kalau suku Efraim ikut. Bagi suku Efraim, ketika dia terlibat di dalam peperangan, maka sudah pasti mendapatkan kemenangan. Dialah seharusnya yang memiliki kemenangan tersebut. Dialah yang seharusnya mempunyai kemenangan tersebut. Mereka sombong dan merasa bahwa dia akan mendapatkan kemenangan kalau orang Efraim dilibatkan. Padahal nyatanya bukan itu yang terjadi. Justru Yefta dapat melakukannya sendiri bersama dengan orang-orang Gilead. Tidak perlu bantuan suku Efraim. Ada orang-orang yang membenci hanya karena Yefta melakukan apa yang benar. Yefta melakukan apa yang benar sekalipun caranya kurang tepat bagi orang Efraim, bagi manusia, tetapi bagi Allah adalah sebuah kebenaran. Dan itu dibenci oleh manusia. Dan itu hal yang biasa yang kita terjadi di zaman sekarang ini. Tidak sedikit kasus di mana orang-orang yang melakukan kebenaran, orang-orang yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dibenci oleh orang-orang yang merasa dirugikan. Dibenci oleh orang-orang yang merasa bahwa dirinya lebih hebat. Dibenci oleh orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu seharusnya terlibat dan seharusnya namanya dicantumkan di sana. Tidak juga jarang bahwa banyak orang yang melakukan kebenaran dibenci oleh orang-orang yang menutup-nutupi perbuatan salahnya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah Yefta adalah orang yang dipilih Tuhan dan ia melakukan sesuai dengan kebenaran Allah, maka ia dijamin oleh Allah dan dalam perlindungan Allah. Ia di dalam perlindungan Allah dan dijamin oleh Allah sehingga hanya orang Gilead saja bisa mengalahkan suku Efraim. Ini bentuk penjaminan Allah, ini dibentuk perlindungan Allah. Jadi bila kita mengalami hal-hal seperti Yefta, ketika kita dimusuhi oleh karena kita melakukan kebenaran, ketika kita harus dikeluarkan dari pekerjaan kita karena kita melakukan kebenaran, ketika kita dimusuhi oleh satu kantor karena kita melakukan kebenaran, ketika kita dimusuhi oleh teman-teman kita karena kita melakukan kebenaran, kalau memang kita dipilih oleh Allah dan kita melakukan kebenaran Allah, maka Allah pasti menjamin kita, maka Allah pasti dalam melindungi kita. Sekalipun kita dikeluarkan dari kantor kita, tapi bukan berarti penjamin Allah dan perlindungan Allah tidak ada bagi kita. Justru dengan kita dikeluarkan, maka mungkin Allah menghindari kita daripada suatu masalah yang lebih besar, daripada suatu masalah yang mungkin bisa merenggut nyawa kita. Kita dalam penjaminan perlindungan Allah, dan pasti Allah dapat melindungi kita dari segala musuh-musuh kita. Hal ini sesuai dengan Mazmur pasal 118 yang baru kemarin saya baca. Mazmur 118, di situ ayat 6. Mazmur 118 ayatnya yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, Tuhan di pihakku. Sekali lagi, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang benci aku. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sekali lagi, Tuhan di pihakku. Kalau memang Tuhan di pihak kita, Ia akan menjamin kita. Maka tidak ada manusia yang dapat mencelakai kita. Dan musuh-musuh kita akan kita pandang rendah. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Tapi mari kita juga melihat apa yang kita bisa pelajari dari orang-orang Efraim ini. Kita juga jangan merasa bahwa semua akan berhasil kalau ada saya. Banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa apa yang dia kerjakan oleh tim ini akan berhasil kalau ada saya yang ikut. Gereja ini akan berhasil kalau ada saya yang bekerja di sini. Pekerjaan ini akan berhasil karena saya di sini. Kantor ini berhasil karena saya ada di sini.
keluarga saya akan sukses karena ada saya di sini. Tidak, tidak. Itu adalah pemikiran yang salah. Karena kita lihat bahwa Efraim merasa seperti itu, tetapi justru bukan kemenangan itu bukan didapat oleh orang-orang Efraim, tetapi oleh Yeftah. Hal ini menunjukkan bahwa semua berhasil bukan karena ada saya, tapi karena ada Tuhan. Kalau memang Tuhan menjamin kita, kalau memang Tuhan di pihak kita, maka kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Keberhasilan demi keberhasilan itu akan menjadi bagian kita. Damai sejahtera Allah itu akan menjadi bagian kita. Hanya kalau ada Tuhan di tengah-tengah kita. Karena ada Tuhan di pihak kita, maka itu dapat berhasil. Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Jadi ketika kita mengalami masalah demi masalah dalam hidup kita, kita harus menyadari betul kalau memang kita dipilih Tuhan, kalau memang kita dijamin Tuhan, musuh-musuh kita itu tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Dan kalau kita memang bersama dengan Tuhan dan Tuhan di pihak kita, maka kemenangan demi kemenangan akan kita miliki. Maka keberhasilan demi keberhasilan akan kita miliki. Tapi kuncinya adalah kita dipilih Tuhan dan kita melakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.